Pada kesempatan kali ini penulis mencantumkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Kunu, hendaklah kamu jadi apa? Rabbaniyina, masuk ke dalam golongan Rabbaniyun. Nah, siapa itu golongan Rabbaniyun? Golongan Rabbaniyin atau Rabbaniyun adalah mereka yang sempurna keilmuannya. Sempurna keilmuannya. Yang kedua, golongan Rabbaniyun adalah yang sempurna keimanannya. Yang pertama sempurna ilmunya, yang kedua sempurna imannya, yang ketiga yang sempurna ketakwaannya. Yang sempurna ketakwaannya. Kita diperintahkan Allah agar kita masuk ke dalam golongan Rabbaniyun. Ya. Rabbaniyun dirinya sudah banyak ilmu-ilmu anugerah dari Allah, dan dirinya selalu terkait dengan Allah, berkaitan dengan keilmuannya. Bagaimana maksudnya? Contoh, Allah berikan ilmu berupa bahwasanya niat itu adalah pintu gerbang ketauhidan. Ilmunya itu niat pintu gerbang ketauhidan. Ya. Nah, kalau kita pengen jadi orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, hanya mengesahkan Allah, tidak musyrik, tidak menduakan Allah, tidak kufur, tertutup hatinya dari menerima kebenaran Allah dan kebenaran Rasulullah, maka kita harus menjadi orang-orang yang Rabbaniyun, ya, Rabbaniyun, yaitu orang-orang yang ketika mengerti mengenai niat, dia melaksanakan semua apa yang dilakukannya dengan niat, pakai niat semua. Dia udah ngerti nih, nggak cuma sekedar keilmuan aja, tapi dilakukan. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Maksudnya maknahu, kamu yang mengamalkan itu. Jadi ibu-ibu setelah nanti dapat pengetahuan, keilmuan dari kitab ini, yang harus dilakukan apa? Dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, insya Allah. Contoh yang tadi niat, Bu, bedanya ibadah dengan adat. Apa bedanya? Ibadah dengan adat kebiasaan, apa bedanya? Kenapa dia bisa dikatakan menyapu ibadah, mengepel ibadah, ngegosok ibadah, gendong suami gendong cucu ibadah? Kenapa bisa dibilang ibadah? Niatnya. Perbedaan antara adat kebiasaan dengan ibadah atau yang bernilai ibadah di sisi Allah adalah niatnya. Kalau orang sudah bisa mengaplikasikan niat, dia bisa niat di setiap aktivitasnya, berarti sudah memasuki gerbang ketauhidan. Alhamdulillah. Contoh nyapu. Nyapu tuh perbuatan duniawi, Bu. Ada pahalanya nggak kalau diniatin? Nggak ada. Nggak diniatin. Kalau diniatin ada.
nyapu nih, nyapu itu membersihkan, betul? Mensucikan, membersihkan, membuat indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu yang maha indah, suka dan cinta terhadap keindahan. Ya Allah, saya niat nyapu untuk menjadikan rumah ini menjadi bersih dan indah karena Engkau ya Allah. Nyapunya jadi amalan akhirat. Yang tadinya adat kebiasaan amalan duniawi menjadi nilainya tinggi di sisi Allah karena niatnya betul di hadapan Allah. Niatnya baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam At-Tirmidzi, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru bi surati a'malil akhirah bi husnin niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fayasiru bi surati a'malid dunya bi su'in niyyah. Banyak orang-orang yang melakukan amalan-amalan akhirat. Apa amalan akhirat? Salat. Apa amalan akhirat? Pergi haji, pergi umroh. Apa amalan akhirat? Sedekah. Apa amalan akhirat? Ngaji Quran. Apa amalan akhirat? Berzikir. Itu amalan akhirat. Banyak orang yang beramal dengan amalan akhirat tapi menjadi amalan duniawi di sisi Allah. Fayasiru bisurati a'malid dunya, jadinya amalan duniawi yang tidak ada artinya di hadapan Allah, tidak ada ganjarannya, nggak ada pahalanya. Kenapa begitu? Bisu inniyah, karena buruknya niat atau tidak ada niat sama sekali. Ya. Tapi kebalikannya, contoh lagi sholat nih. Sholat niatnya betul karena Allah enggak? Kalau ada orang lain hatinya berubah niatnya jadi pengen dipuji orang lain, maka bernilai enggak di sisi Allah? Enggak. Yang ada pahalanya hilang, diganti dengan dosa riya, betul enggak? Bersedekah tuh amalan akhirat bukan? Amalan akhirat. Niat awalnya mungkin benar karena Allah, tapi di perjalanan niatnya bisa berubah. Habis ngasihin duit, niat infak, niat sodakoh karena Allah, betul nih niatnya. Setelah ngasih ada yang muji, ih dermawan sekali kamu. Niatnya bisa berubah. Di dalam hatinya, gue gitu loh. Gitu ya. Bisa begitu, bisa? Maka niat itu harus dijaga dari awal sampai akhir aktivitas. Semua amalan akhirat bisa menjadi rusak gara-gara rusaknya nih niat. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Banyak juga yang melakukan amalan-amalan dunia. Contoh amalan dunia ngapain? Nyapu, ngepel, masak, ngegosok, itu amalan dunia. Fayasiru bisurati amalil akhirah, tapi nilainya jadi amalan akhirat. Nilainya tinggi di sisi Allah. Bihusnin niat, karena baiknya niat. Nyapu niat beribadah karena Allah. Kalau kita susah nyapu nih niatnya apa ya? Gak usah macam-macam, niatkan saja niat ibadah khair atau melakukan kebaikan karena Allah. Mau nyetrika, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat beribadah khair karena Engkau. Mau gendong cucu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat beribadah khair karena Engkau. Tamu datang, kita sediakan makanan dan minuman atau cemilan, nyediakannya bismillahirrahmanirrahim, niat beribadah khair karena Engkau ya Allah. Betul? Itu nilainya nanti tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semakin seseorang bisa menerapkan niat di dalam kehidupannya, maka semakin dia berada di dalam tingkatan ketauhidan di hadapan Allah. Semakin hilang syiriknya, semakin hilang kufurnya. Amin ya Rabbal. Ditanya dulu nih, Bu, dari rumah niat nggak kemari? Niat ngapain? Ngaji. Alhamdulillah. Sekarang ditambah, jangan cuma niat ngaji, tapi niatnya yang banyak. Satu aktivitas niatnya kalau banyak, itu nilai derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah. Niat datang kemari untuk menuntut ilmu karena Allah, yang pertama. Niat bersilaturahim karena Allah, betul? Niat untuk bersodakoh karena Allah. Bersodakoh dengan apa? Dengan senyuman, dengan menolong memindahkan minuman. Itu sodakoh semua. Niatnya apa lagi? Niat membahagiakan orang yang ditemui karena Allah. Niat melakukan pertolongan-pertolongan karena Allah. Niatnya yang banyak. Jadi semakin banyak niatnya, semakin kemuliaan-kemuliaan itu datang dari Allah. Nah, ini sifatnya orang Rabbaniun. Dia mengerti satu hal dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nggak cukup cuma hanya mengamalkan, harus ikhlas. Ingat, an-nasu kulluhum halikun. Manusia itu semuanya rusak, binasa, hancur. Illal ulama, kecuali orang yang berilmu atau ulama. Wal ulama kulluhum halka, dan manusia yang menjadi ulama pun hancur. Manusia yang berilmu pun hancur di hadapan Allah. Nggak ada maknanya sama sekali, nggak dipandang di hadapan Allah. Padahal dia padahal ulama. Kenapa? Ya, semuanya hancur. Illal amilun, kecuali orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang ngamalin ilmu juga hancur kok. Wal amiluna kulluhum halka, yang ngamalin ilmu juga hancur. Illal mukhlisun, kecuali ikhlas di dalam mengamalkan ilmu. Dan kita berat untuk ikhlas tuh berat, butuh pertolongan Allah. Bu, kesempitan hidup, kesulitan hidup, beratnya kehidupan duniawi, permasalahan yang tidak kunjung usai, ujian yang datang silih berganti, itu karena kitanya yang sering berbuat zalim, kitanya yang banyak maksiat, kitanya yang banyak berdosa di hadapan Allah. Bukan orang lain. Bukan Allah yang berbuat zalim, mustahil Allah berbuat zalim. Ya. Jadi kesempitan, kesulitan hidup, ujian, cobaan, masalah yang datang silih berganti itu karena kitanya, Bu. Kitanya yang banyak dosanya, banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Ya. Ada ilmu, pelit nyampein ilmu. Itu tuh zalim. Dan itu adalah kezaliman terbesar bagi orang yang berilmu. Kitman, menyembunyikan ilmu. Orang punya duit, ada yang minta pertolongan, enggak ditolongin, itu tuh zalim. Ada orang kena virus, enggak kita doain, zalim kita, Bu. Doain, ya Allah, semoga siapapun yang kena virus corona disembuhkan dan disehatkan oleh-Nya. Yang belum kena virus corona, mudah-mudahan jangan sampai kena. Semoga Allah angkat musibah berupa yang namanya virus corona. Amin ya Rabbal. Pernah berdoa begitu? Tuh. Dan itu kezaliman dan kita nggak ngerti.
Sekarang udah ngerti kalau itu Nih ada orang nih mengalami musibah, naudzubillah min, ada di satu daerah longsor, bencana banjir, ya. Ibu-ibu doain nggak? Kalau ngedoain maka tidak zolim. Doainnya yang baik. Ya Allah, semoga mereka diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah. Nggak zolim jadi. Tapi ketika mereka mendapat musibah, kitanya antang-antang aja, nggak ada kita doain mereka, nggak ada kita membantu dan menolong mereka, baik berupa lahiriah, baik itu berupa dana yang kita keluarkan buat mereka, ataupun secara hanya batiniah dengan mendoakan, kitanya sudah berbuat zolim. Bu, dangdang dung lewat yang namanya apa? Ondel-ondel lewat. Kenapa kita minta maaf kalau mereka lewat kita nggak ngasih? Maaf ya, ada minta-minta, Bu, minta duit Bu, belum makan 2 hari, baru makan nasi kebuli dan McD. Bu, halo, kita nggak ngasih, kita minta maaf. Kenapa kita minta maaf? Karena salah kalau nggak ngasih. Jadinya minta. Harusnya apa? Ngasih. Kalau nggak ngasih, bener-bener nggak ada, hatinya yang ngasih. Pakai apa? Banyak doain. Ya Allah, semoga Engkau melapangkan rizki untuknya, rizki lahiriahnya, rizki batiniahnya, sehatkan dirinya ya Allah, selamatkan dunianya, selamatkan akhiratnya. Kita kan pelit. Betul enggak? Ngedoain aja enggak, ngapa lagi ngasih duit? Enggak, di sini mah enggak, ibu-ibu sih dermawan semua insya Allah. Amin ya rabbal. Ya, Bu, duit kagak bakalan dibawa mati. Betul. Lah, itu yang begitu-begitu justru nanti simpanan kita buat di akhirat kan? Iya, kenapa harus pelit-pelit? Betul. Betul. Ya. Itu Rabbaniyun. Mereka sempurna di dalam keilmuan karena apa? Karena setelah mendapat ilmu mereka mengamalkannya dengan ikhlas. Yang selanjutnya, kesempurnaan itu akan menjadi sempurna ketika mereka mengajarkannya juga kepada orang lain. Jangan pengen selamat sendiri. Udah punya ilmu macam-macam, kita nggak kasih tahu informasi kepada orang lain. Minimal kita salurkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Insya. Terusin, jangan. Sampai jam berapa? Oh, terserah. Terusin dikit lagi ya. Yang kedua, sempurna apanya? Imannya. Golongan Rabbaniyun itu sempurna di dalam keimanannya. Sempurna itu bagaimana? Kalau orang yang beriman, Bu, mereka akan diuji oleh Allah sampai benar-benar nggak punya dosa lagi baru mati. Jadi sebelum mati, Allah akan menghabiskan dulu semua dosa-dosanya. Itu orang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Semua orang yang beriman kepada Allah nanti tuh diusahakan sebelum matinya mereka sudah terbebas dari dosa-dosa lahir batin di hadapan Allah. Makanya orang yang beriman benar imannya di hadapan Allah, ada yang sakit puluhan tahun, betul? Ada yang asam urat puluhan tahun. Halo? Ada yang vertigo, ada yang sakit gigi, ada yang dalam masalah keuangan, ada yang dari masalah anak, ada yang dari masalah cucu, ada yang dari masalah tetangga. Betul nggak? Itu tuh proses pensucian, penyempurnaan keimanan di hadapan Allah. Kalau kita masih tetap memegang teguh Allah,
tetap bergantungnya kepada Allah sampai mati, itu selamat, husnul khotimah namanya. Dikasih virus corona, Bu, dikasih virus corona. Orang yang beriman bagaimana menyikapinya? Virus itu makhluk Allah. Semua makhluk Allah yang di langit di bumi bertasbih kepada Allah. Bagaimana caranya biar kita tidak terkena virus-virus itu? Lebih banyak tasbihnya dibanding mereka. Mereka tasbihnya tiap hari nggak kurang dari 1000 kali. Berarti kita tasbihnya harus lebih dari 1000 kali. Udah 1000 belum? Jangan salahkan Allah kalau kena virus corona. Bu, itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang mengizinkan itu virus sampai atau tidak kepada seseorang, itu takdir Allah. Orang yang beriman itu yakin bahwa Allah menakdirkan sesuatu pasti yang terbaik menurut Allah. Jadi jangan pernah salahkan Allah. Ingat prinsipnya, kesalahan kitalah, dosa kitalah, maksiat-maksiat dan kezaliman kitalah yang menyebabkan kita mendapatkan kesempitan hidup di dunia, kesulitan hidup di dunia. Ngapa duit kagak gablek lagi? Halo? Makannya pakai daging ontak lagi. Kenapa? Ya karena kitanya yang banyak berbuat zalim. Disuruh kerja nggak kerja. Nah itu zalim. Disuruh zikir nggak zikir. Disuruh baca waqiah nggak baca waqiah. Disuruh niat tidak niat. Kitanya yang banyak salahnya. Ya. Jadi kalau orang yang beriman nggak perlu tuh Bu masker dibeli sampai banyak-banyak. Satu cukup buat kita aja. Atau anak kita satu, suami satu, cucu satu. Nggak perlu sampai berbox-box. Yang tadinya harganya 20 sampai 25 ribu, sekarang 200 sampai 300 ribu harganya. Nggak ada lagi barangnya ya. Masya Allah. Itu bukan sikap orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman akan bergantung kepada Allah. Walaupun banyak virus bertebaran di mana-mana, Rasulullah SAW menyampaikan penyakit menular tidak akan sampai dengan sendirinya. Itu kata Rasulullah SAW. Berarti ada yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Iblis dan bala tentaranya. Kalau kitanya di cover dengan wudhu yang dawam wudhu, nggak masuk insya Allah. Kalau kitanya bergantung kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim, 3 kali ditiup ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh, nggak kena insya Allah. Itu tuh penjagaan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim, maka la yadurruhu syai'an." Tidak akan dapat membahayakannya segala apapun juga. Nggak perlu beli antiseptik ya. Ya Allah, ini khawatirnya udah terlalu. Betul. Malah kagak boleh ngaji ya. Padahal ngaji pahalanya banyak ya. Itu ada syekh yang ketika dirinya berkomunikasi dengan jin kafir dari daerah Wuhan ya, dipanggil jinnya, ngobrol. Syekh itu bertanya, ya kalau orang yang beriman, apakah kamu mampu untuk memasukkan virus-virus itu? Tidak mampu, kata jin kafir tadi. Karena orang-orang yang beriman itu dilapisi cahaya-cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi virus itu nggak bisa masuk, kaminya nggak bisa mendekat, kata iblisnya. Ingat,
Man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, dzabasy syaiton, maka syaitannya meleleh. Kama yadzubur rasos 'alan nar, seperti melelehnya timah yang dibakar api. Enggak perlu panik. Halo? Punya orang ada virus mati, enggak ada virus juga mati kok. Keselak mati, kecengklak mati, kena angin duduk mati, apalagi angin berdiri. Lah bener? Iya enggak? Duduknya aja bisa mati orang, apalagi anginnya berdiri. La ilaha illallah. Bu, itu penyakit virus itu dari negeri Wuhan. Betul enggak? W-U-H-A-N, Wuhan. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada wabah penyakit hati namanya wahnu. Apa? Wahnu. Wuhan, wahnu, a sama u-nya aja tinggal dibalik. Apa itu wahnu? Penyakit hati, hubbud dunya. Para sahabat nanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahnu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dijawab oleh baginda Rasul, al wahnu hiya hubbud dunya, cinta sama dunia. Oh, iya, ngumpulin masker, ngumpulin beras. Tuh, makanan habis, Bu, ya. Iya, orang beli Indomie sampai berdus-dus ya. La ilaha illallah. Anak saya kan bosnya Cina, Toyota. Beli masker di Pramuka udah habis, disuruh ke Bogor. Tuh. Kata saya jangan diturutin, udah gak ada bilang. Saking Cina. Iya, masya Allah. Betul. Yang kedua, iya betul. Masya Allah. Ya, yang kedua, virus itu akan mewabah. Penyakit hati itu kalau sudah terlihat banyak di seluruh dunia, maka virus itu akan mewabah ke seluruh dunia. Nah, virus corona nih yang ada dari Wuhan, ya. Kalau wahnunya sudah merebah ke seluruh dunia, yang pertama cinta dunia, yang kedua wakarohiyatul maut, benci sama mati, takut mati. Itu apa namanya, masker sampai beli ke Bogor-Bogor kan karena takut mati. Sampai sekarang salaman nggak boleh begini, harus begini pakai siku. Halo? Atau pakai kakinya ditempelin. Bener nggak? Ada sekarang di pemerintahan, ya. Tuh, salimnya pakai siku. Masa sama kiai salim pakai siku? Nih kiai ya. La ilaha illallah, ajaran mana sunnahnya ditinggalin. Betul enggak? Yang wajib seperti ngaji ditinggalin. Itu karohiyatul maut, karena takut mati. Enggak usah takut, semua juga bakalan mati. Orang janji Allah, dan janji Allah pasti, semua pasti mati. Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan bukan datangnya kematian, tapi persiapan kita menghadapi setelah kematian. Nanti ditanya sama Allah, betul? Apa bekal kita? Bu, Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis, beliau yang meriwayatkan. Nggak menikah seumur hidup karena diabadikan kehidupannya, diinfak dan disodakohkan kehidupannya untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi, nggak di mana-mana. Abu Hurairah, sahabat mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis, sampai kita banyak tahu hadis. Imam Abu Hurairah itu ketika sakaratul maut, tahu nazak. Nazak tuh udah mau mati, nyawanya lagi dicabut pelan-pelan. Udah begitu, ngap-ngap begitu, itu Imam Abu Hurairah nangis. Ditanya sama para sahabat yang lain,
Kenapa engkau menangis wahai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an? Apa jawabannya? Perjalanan masih panjang, sedangkan bekalku hanya sedikit, sedangkan aku tidak tahu tempatku di surga apa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak tahu selamat atau tidaknya di hadapan Allah. Itu orang yang setiap hari berjumpa Rasul, paling banyak ngeriwayatin hadis. Sholatnya jangan ditanya berapa banyak sholatnya yang dikerjakan. 5.000 hadis lebih, Bu. Tapi masih mengkhawatirkan bagaimana nanti kehidupannya setelah mati. Siapa kita? Satu hadis aja riwayatnya nggak tahu. Yang merawikan, meriwayatkan siapa, sanadnya dari mana, hadisnya, derajatnya apa, nggak tahu. Taunya cuma apa? Innamal a'malu binniyat, an-nazafatu minal iman. Itu juga nggak tahu siapa yang ngeriwayatin, derajat hadisnya apa, sanadnya dari mana, sampai ke Rasul apa enggak, betul enggak? Masih ngerasa aman. Jangan ngerasa aman tuh, yang ditakutin tuh itu. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, bukan takut terhadap kematiannya. Betul? Ini sikap orang-orang yang keimanannya robbaniyun. Keimanannya sempurna di hadapan Allah. Diuji mau kayak gimana, tetap percaya, tetap yakin sama Allah. Yang ketiga, insya Allah lain kesempatan kita akan bahas mengenai sempurna di dalam ketakwaan di hadapan Allah dalam golongan robbaniyun. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan bencana wabah virus corona. Allah angkat musibah virus corona. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan menyehatkan semua yang terkena virus corona. Allah menjaga khususnya keluarga kita, diri kita, dan seluruh orang-orang yang ada di Indonesia terutama dibebaskan dari terkena virus corona. Allah jaga diri kita jangan sampai kena wabah itu. Allah jaga keluarga kita biar jangan sampai kena juga. Anak-anak keturunan kita, tetangga kita, saudara kita, kaum muslimin muslimat seluruhnya semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga agar sehat lahirnya, agar sehat batinnya, dijaga keimanannya oleh Allah, dijaga keislamannya oleh Allah, dijaga keihsanannya oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya. Dan ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lagi, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Haji Juminem. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan karomah membaca Fatihah, dengan sir surah Al-Fatihah, dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan kehaibatan suratul Fatihah, dengan kemu'jizatan suratul Fatihah, dengan keberkahan suratul Fatihah, semoga Ibu Hajjah Juminem disehatkan kembali oleh Allah, sehat yang sempurna, sehat lahirnya, sehat batinnya, dan semoga semua yang sakit juga disehatkan kembali oleh Allah. Kita yang membaca suratul Fatihah juga semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati ruhaniyati Ibu Hajjah Juminem bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau Selasa besok kan giliran Ustadz baca, tapi kita menimbulkan ini ya.